Bab 017. Naila tertawa kecil. Memangnya aku bisa nolak? Kali ini Naila yang memulai. La menarik wajah Leon dan mengecup bibirnya. Ciuman yang pelan perlahan berubah panas. Keduanya kembali larut dalam penyatuan penuh cinta, membiarkan air hangat menenangkan tubuh mereka. Sementara itu, nasi goreng yang tadi dibuat Leon sudah dingin begitu saja di penggorengan. 119. Udara pegunungan malam itu terasa sejuk, angin semilir membawa aroma dedaunan basah dan bunga-bunga liar yang bermekaran di sekitar villa. Dari kejauhan, lampu-lampu taman kecil berkelip lembut, menambah keindahan suasana. Leon sudah berdiri menunggu di bawah, tepat di ujung tangga yang menghubungkan ruang utama dengan teras taman. Malam ini ia tampak sangat berbeda. Setelan jas hitam yang rapi membalut tubuhnya yang tegap, dasi kupu-kupu hitam terpasang sempurna di kerah kemeja putihnya. Rambutnya tersisir rapi ke belakang, membuat aura gagah dan pesona Leon semakin terpancar. La melihat jam tangannya sekilas, kemudian tersenyum kecil mendengar suara langkah kaki di tangga. Perlahan, Naila turun dengan anggun. Gaun panjang berwarna soft pink dengan detail renda di lengan membuat Naila tampak semakin cantik. Rambut panjangnya tergerai indah, dihiasi jepit mutiara di satu sisi. Cahaya lampu taman memantul di kulitnya yang halus, membuat Naila terlihat semakin mempesona di mata Leon. Mata Leon tak berkedip. Begitu Naila sampai di anak tangga terakhir, Leon segera melangkah maju, mengulurkan tangan dengan senyum hangat. Naila pun meraih tangan Leon dengan malu-malu, keduanya saling bertatapan. "Kamu cantik sekali malam ini," bisik Leon, suaranya rendah tapi begitu tulus. Naila terkikik pelan, pipinya merona. "Dan kamu malam ini benar-benar tampak luar biasa tampan, Tuan Mahesa." Leon tergelak, tangannya menarik Naila mendekat, membisikkan di telinga istrinya, "Kamu selalu membuatku ingin jatuh cinta berulang kali." Naila tertawa kecil, menepuk dada Leon malu-malu. Leon lalu mengeluarkan syal sutra berwarna hitam dari saku jasnya. Naila menatapnya heran. "Satu. Ini untuk apa, sayang?" Leon menatap mata Naila lekat-lekat, kemudian tersenyum misterius. "Aku ingin memberimu kejutan. Tapi matamu harus ditutup dulu." "Hah? Ditutup? Kenapa memangnya?" Naila bertanya bingung, tapi Leon hanya tertawa. "Nurut dulu, ya. Aku janji kamu gak akan menyesal," ucap Leon sambil mengikatkan syal itu perlahan menutupi mata Naila. Tangannya begitu lembut, tak lupa mengecup kening Naila begitu syal terpasang. Naila hanya terkekeh pelan, berusaha menebak-nebak di mana Leon akan membawanya. Leon kemudian memeluk pinggang Naila erat-erat, menuntunnya berjalan menapaki jalan setapak kecil menuju taman di belakang villa. Langkah mereka lambat, sesekali Leon berbisik, "Hati-hati, ada batu kecil." Naila hanya menuruti, meski sesekali menggumam, "Kalau aku jatuh gimana?" Yang langsung dibalas Leon dengan tawa bahagianya. Tak butuh waktu lama, langkah mereka terhenti di sebuah taman terbuka yang terhampar indah. Rumput hijau. 120. Terbentang rapi, di sekelilingnya ditumbuhi bunga-bunga pegunungan yang bermekaran di bawah lampu taman yang redup. Di tengah taman, sebuah meja bulat berhias taplak putih berdiri. Di atasnya, lilin-lilin kecil berkelip lembut, kelopak mawar merah berserakan membentuk lingkaran di sekitar piring. Dua kursi kayu dengan bantal empuk saling berhadapan, sementara di sekeliling taman, lampu gantung kecil bergantung di dahan pohon, menciptakan suasana hangat nan romantis. Leon berhenti tepat di belakang Naila. La perlahan membuka ikatan syal di mata Naila. Naila memejamkan mata sesaat, lalu membukanya perlahan. Begitu pandangannya terbuka, Naila membeku. Matanya membesar, bibirnya sedikit terbuka, menatap apa yang ada di depannya.
Ya Tuhan, Leon. Suaranya bergetar pelan. La membalikkan badan, menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ini semua untukku. Leon tersenyum, tangannya merapikan anak rambut Naila yang tertiup angin. Kamu suka? Naila mengangguk, senyum dan air matanya berpadu. Suka banget. Aku nggak pernah ngangka kamu menyiapkan ini. Leon menarik Naila dalam pelukan, berbisik di telinganya, selamat ulang tahun, cintaku. Semoga kamu selalu bahagia bersamaku. Naila makin terisak, memukul dada Leon pelan. Aku kira kamu lupa. Sungguh aku kira kamu lupa. Leon menatap Naila, jemarinya menyeka air mata Naila. Mana mungkin aku lupa hari spesialmu. Tapi maaf ya, seharusnya perayaan ulang tahunmu tidak begini. Naila menatap Leon, bingung. Maksud kamu? Leon menarik napas, menuntun Naila duduk di kursi. La duduk di depan Naila, meraih tangan istrinya. Rencana awalnya, aku mau bikin pesta makan malam. Aku mau kita rayakan bersama keluarga dan orang-orang terdekat dulu, lalu setelah itu aku bawa kamu bulan madu. Suaranya merendah, tatapannya sendu. Dan di sana, aku mau kasih kejutan kalau aku sudah bisa berjalan. Naila membulatkan mata, menahan napas. Jadi, makanya kamu tidak pernah mau aku menemani untuk terapi. Karena kamu mau bikin kejutan. Leon tertawa kecil, mengangguk pelan. Iya. Tapi takdir berkata lain. Kamu malah lihat aku bisa jalan justru karena kejadian yang aku nggak mau itu terjadi sebenarnya. Naila memegang tangan Leon erat-erat. Sayang, kamu nggak perlu minta maaf. Justru aku yang salah, karena keteledoranku, rencana indahmu gagal. Leon menggeleng. Jempolnya mengusap punggung tangan Naila. Sudah, tidak perlu diingat lagi. Anggap saja semua kejadian kemarin semakin menguatkan kita. Apapun yang terjadi nanti, janji kita tetap saling bersama. Naila menatap Leon, matanya berbinar. Tentu. Aku janji akan selalu ada untuk kamu. Kita hadapi semua bersama-sama. 121. Leon tersenyum, tatapannya penuh rasa syukur. Terima kasih karena kamu sabar merawat aku selama ini. Kamu tidak pernah menyerah meski aku kadang keras kepala. Aku bersyukur Tuhan mempertemukan aku dengan wanita sekuat kamu. Aku janji, Naila, seumur hidupku aku akan menjaga cintamu. Naila meremas tangan Leon. Aku juga bersyukur dicintai pria sepertimu. Aku akan tetap seperti ini, mendampingimu, mendengarkanmu, dan berbagi apapun. Terima kasih sudah membuatku merasa dicintai setiap hari. Malam itu, suasana taman villa yang tenang menjadi saksi janji cinta mereka. Lilin kecil menari di bawah langit pegunungan yang bertabur bintang. Angin berhembus pelan, membawa harum mawar yang terserak di atas meja. Leon dan Naila pun menikmati makan malam sederhana itu dengan penuh canda tawa. Suapan demi suapan terasa manis, bukan hanya karena hidangan lezat yang terhidang, tetapi karena hati mereka yang sama-sama penuh cinta. Tak jarang Naila menatap Leon sambil tertawa kecil, Leon pun membalasnya dengan senyum teduh yang membuat Naila tak pernah berhenti bersyukur memiliki Leon. Dan di bawah bintang malam itu, dua hati berjanji untuk selalu saling menggenggam, sekuat apapun badai datang menghadang. Keberhasilan bulan madu Leon bersama Naila tak lepas dari kerja keras Rafa. Rafa sudah mengatur segala keperluan Leon. La mengerahkan anak buahnya untuk menyiapkan semua kebutuhan Leon dan Naila selama berada di villa, mulai dari menyiapkan villa, pengamanan, sampai koki khusus yang berjaga 24 jam. Bahkan untuk urusan kantor pun, Rafa lah yang turun tangan langsung menggantikan Leon.
La rela memindahkan setumpuk rapat penting dan tumpukan dokumen ke meja kerjanya sendiri. Rafa memang bisa saja menyerahkan semua ke staf lain, tapi ia memilih turun tangan sendiri. Bagi Rafa, sahabatnya yang satu itu sudah seperti keluarga. Malam ini, Rafa akhirnya bisa pulang lebih awal ke apartemennya setelah seharian penuh mondar-mandir memenuhi meeting. Perutnya baru terasa lapar, perut kosongnya seolah memprotes karena dari siang hanya terisi kopi dan cemilan. Di dalam mobilnya yang melaju perlahan, Rafa sesekali memandangi sisi kanan kiri jalan. La sedang mencari penjual makanan yang bisa memuaskan rasa laparnya. Biasanya ia akan langsung memesan lewat restoran langganannya, tapi entah kenapa malam ini Rafa ingin makan sesuatu yang sederhana dan berbeda. Saat lampu lalu lintas berganti merah, pandangan Rafa tiba-tiba tertuju pada sosok yang sudah cukup lama tak dilihatnya. Matanya sedikit menyipit, memastikan bahwa ia tak salah lihat. Di seberang jalan, berdiri seorang gadis muda dengan keranjang rotinya yang tampak penuh. Bajunya lusuh, rambutnya berantakan menutupi sebagian wajah pucatnya. Meski dari jarak jauh, Rafa bisa melihat kalau gadis itu tampak kelelahan. Rafa terdiam beberapa detik, dadanya terasa aneh. Itu Tia, gadis penjual roti yang entah kenapa menarik perhatiannya. Tanpa pikir panjang, Rafa segera menepikan mobilnya ke bahu jalan, membuka pintu, lalu berjalan cepat mendekati Tia. Tia. Panggil Rafa pelan, nadanya berubah lembut tapi terdengar jelas nada khawatirnya. Kenapa kamu masih di sini? Ini sudah malam. Kenapa belum pulang juga? Keluargamu nggak khawatir? 122. Tia tertegun, kepalanya terangkat perlahan menatap Rafa. Matanya tampak sayu, tatapannya kosong, seperti tak tahu harus bicara apa. Keranjang rotinya masih dipeluk erat di perutnya, seolah menjadi satu-satunya pelindungnya malam itu. Rafa menarik napas, meredam emosi khawatirnya. La tak terbiasa cerewet pada orang lain, apalagi pada perempuan. Tapi entah kenapa, pada Tia ia merasa ingin memastikan gadis itu baik-baik saja. Melihat Tia hanya diam menatapnya dengan sorot mata sedih, Rafa menatap jalan sekeliling, memastikan tak ada yang mencurigakan. Tanpa banyak tanya, ia meraih tangan Tia yang kaku karena dingin, lalu menariknya pelan. Ayo ikut aku. Ini sudah malam, bahaya kalau kamu masih keluyuran di luar begini. Nada Rafa terdengar sedikit memerintah, tapi justru itulah yang membuat Tia tergerak melangkah. Tia sempat menahan tarikan Rafa, tangannya gemetar. Ada rasa ragu yang membayang di matanya, tapi akhirnya ia menuruti juga. Perlahan ia naik ke dalam mobil Rafa, duduk dengan kaku sambil tetap memeluk keranjang roti yang diletakkan di pangkuannya. Rafa masuk ke sisi kemudi, menutup pintu dengan sedikit tenaga, lalu menyalakan mesin mobil. Namun, sebelum sempat melajukan kendaraan, ekor matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. La melihat jemari Tia mencengkeram erat pegangan keranjang, sementara di punggung tangannya terlihat tetesan air. Rafa sempat mengira itu sisa hujan, tapi matanya membulat begitu melihat pipi Tia basah. Gadis itu diam-diam menangis. Tanpa ragu, Rafa memutar tubuhnya sedikit, menatap Tia. La menghela napas, mencoba bicara pelan. Tia, kamu kenapa? Kenapa kamu menangis? Tia masih diam, bahunya bergetar. Rafa meraih dagu Tia, memaksanya menatap ke arahnya. Mata Tia sembab, air matanya jatuh satu-satu membasahi jemarinya yang pucat. Hei, kenapa? Kamu bisa cerita ke aku. Jangan dipendam sendiri. Bisik Rafa pelan. Tangannya terangkat, menangkup pipi Tia dengan kedua telapak tangan besarnya. Ibu jarinya menghapus sisa air mata di pipi gadis itu. Bukannya menjawab pertanyaan Rafa, Tia malah semakin sesenggukan menahan tangisnya. Nafas Tia terdengar berat, seolah dada mungilnya penuh beban yang selama ini ia pendam.
123. Kamu kenapa? Tanya Rafa lagi, suaranya terdengar lebih lembut dari sebelumnya karena tak kunjung mendapat jawaban dari Tia. Gadis itu tetap menangis. Tangisnya terdengar seperti tumpahan rasa sakit yang selama ini berusaha dia tahan sendiri. Isakannya pelan, tapi Rafa bisa merasakan beratnya beban di balik air mata Tia. Coba cerita sama aku. Apa keluargamu jahat sama kamu? Rafa memberanikan diri bertanya, nadanya hati-hati. La mengangkat dagu Tia pelan, memaksanya menatap langsung ke matanya. Tatapan Rafa dalam dan menenangkan. Tia tertegun. Di balik mata Rafa, dia melihat kekhawatiran yang tulus, sesuatu yang sudah lama tak pernah ia rasakan dari siapapun. Sejak kehilangan orang tuanya, tak ada yang peduli bagaimana keadaannya. Semua beban ia pikul sendirian, lukanya ia sembunyikan rapat-rapat. Dan kini, di depannya ada seorang pria yang bahkan baru dikenalnya, tetapi selalu memberikan bantuan dan juga perhatian. Hati Tia terasa hangat mendapatkan perlakuan seperti itu. Tapi pikirannya berkecamuk antara ingin bercerita atau tetap memendam semuanya. Tia takut, kalau Rafa tahu keadaan sebenarnya, pria itu akan ikut terbebani. Dia tak mau Rafa terlibat dalam masalahnya. Tia juga tak ingin ada orang yang mengira dia sengaja memanfaatkan kebaikan Rafa. Tia menarik napas dalam, menahan getaran di dadanya. Lalu dengan suara pelan, ia memberanikan diri bicara. Tuan, apa malam ini saya boleh ikut Tuan pulang? Tanyanya nyaris berbisik. Tia hanya ingin beristirahat barang semalam saja, lari sebentar dari amukan ibu tirinya. Besok biarlah dia pikirkan nanti. Yang dia butuhkan malam ini hanyalah sedikit rasa aman. Mendengar permintaan itu, Rafa menatap wajah Tia yang pucat dengan penuh iba. Rafa bisa melihat betapa lelahnya gadis ini. Tanpa banyak kata, Rafa langsung menginjak pedal gas dan melajukan mobil menuju apartemennya. La bahkan lupa pada menu makan malam yang semula ia cari di jalan tadi. Begitu tiba di apartemen, Rafa membuka pintu dan mempersilakan Tia masuk lebih dulu. Tia tampak gugup, langkahnya ragu-ragu. La baru sadar betapa nekatnya ia meminta ikut pulang dengan pria yang bahkan belum lama ia kenal. Lia, Tuan. Terima kasih banyak. Ucap Tia pelan, menunduk dalam-dalam, tak sanggup menatap mata Rafa. Rafa hanya tersenyum kecil, menahan napas, lalu berjalan menuju dapur. La menyiapkan teh hangat untuk Tia. Beberapa menit kemudian, Rafa kembali ke ruang tamu sambil membawa secangkir teh yang masih tampak mengepul. Ini diminum dulu, supaya tubuhmu lebih hangat. Rafa menyodorkan teh itu ke hadapan Tia. Tia langsung menerimanya dengan hati-hati. Terima kasih, Tuan. Katanya lirih, kemudian menyeruput pelan teh itu. Hangatnya teh merambat ke tubuhnya yang lelah. Sejak pagi tadi, Tia memang belum makan apapun. Setidaknya teh ini bisa sedikit mengisi perutnya. 124. Rafa memperhatikan Tia meneguk teh. Dalam hati, Rafa yakin gadis itu pasti belum makan. Dengan nada pelan, ia bertanya. Kamu mau makan apa? Aku mau pesan makanan. Kamu pasti belum makan kan? Tia terkejut, lagi-lagi perhatian pria ini membuat dadanya terasa sesak dan menghangat, tapi juga menyakitkan karena dia sudah begitu lama tidak diperlakukan begini. Apa saja, Tuan? Terserah Tuan saja. Jawab Tia, menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. La merasa tak enak hati. Baiklah, Rafa menepuk pelan bahu Tia sebelum beranjak mengambil ponselnya untuk memesan makanan. Tak butuh waktu lama, pesanan segera diproses. Sambil menunggu makanan datang, Rafa berdiri di hadapan Tia. Aku mau mandi dulu. Sebaiknya kamu juga mandi biar badanmu lebih enak. Kalau mau istirahat,
itu kamar untukmu. Rafa menunjuk pintu kamar tamunya, lalu melepaskan jas dan dasi, membuat Tia terdiam melihat cara Rafa begitu santai dan apa adanya di depannya. Nanti kalau makanan sudah datang, aku akan panggilmu. Lanjut Rafa. Tia hanya mengangguk pelan. Matanya tak sengaja mengikuti gerak Rafa, memperhatikan postur pria itu. Dalam hati, Tia tak bisa memungkiri betapa sempurnanya pria ini. Lah cepat-cepat mengutuk pikirannya sendiri. Jangan aneh-aneh, Tia. Bisiknya dalam hati. Tidak perlu, Tuan. Saya di sini saja. Jawab Tia cepat, menolak tawaran Rafa untuk menggunakan kamarnya. Lah terlalu sungkan. Rafa hanya menatap Tia sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, aku mandi dulu. Katanya singkat, lalu meninggalkan Tia di ruang tengah. Tia duduk di sofa, meletakkan keranjang rotinya ke bawah. Tatapannya berkeliling mengamati isi apartemen Rafa yang tampak bersih, rapi, dan hangat. Apa Tuan Rafa tinggal sendiri di sini? Pikirnya. Tak lama kemudian, Rafa keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, menetes sedikit di dahinya. Lah hanya mengenakan celana pendek dan kaos putih yang pas di badannya, membuat lekuk tubuh tegapnya terlihat jelas. Tia cepat-cepat menunduk, menahan jantungnya yang berdegup tak karuan. Rafa duduk di sofa berhadapan dengan Tia. Suasana sedikit canggung, tapi Rafa berusaha mencairkannya. Tia, kanmu ikut aku pulang. Apa orang tuamu tidak khawatir? Tia menarik napas pelan. Rasanya berat menjawab, tapi ia tak mau berbohong. Orang tua saya sudah meninggal, Tuan. Bisiknya. Matanya kembali berkaca-kaca. Rafa menatap Tia dalam-dalam, raut wajahnya langsung berubah. Maaf. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud bikin kamu sedih. Ucapnya tulus, merasa bersalah karena pertanyaannya pasti membuka luka lama Tia. 125. Tia cepat menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Tuan. Tuan kan tidak tahu. Jawabnya sambil memaksa senyum kecil, berusaha menenangkan Rafa. Rafa mengangguk pelan, menarik napas lega melihat Tia berusaha tegar. Sekarang kamu tinggal dengan siapa? Tia menunduk, jemarinya menggenggam ujung bajunya yang lusuh. Saya tinggal sama ibu tiri dan saudara tiri saya, Tuan. Jawabnya pelan. Mendengar jawaban itu, Rafa merasakan sesuatu menohok di dadanya. Lah yakin ada banyak hal yang Tia sembunyikan. Rafa tidak lagi mau banyak bertanya. Lah memutuskan akan mencari tahu sendiri. Tak lama kemudian, suara bel apartemen berbunyi. Makanan pesanan Rafa akhirnya tiba. Rafa menata kotak-kotak makanan itu di meja makan dengan rapi. Tia, ayo kita makan dulu. Ajak Rafa sambil menoleh padanya. Mata Tia berbinar. Melihat makanan enak terhidang di hadapannya, perasaan hangat itu lagi-lagi menyeruak. Dalam hati, ia berbisik, Tuhan, terima kasih. Malam ini aku bisa makan enak lagi. Ayo makan. Kenapa diam saja? Kamu nggak suka makanannya? Rafa tersenyum, menatap Tia yang hanya memandangi makanan dengan mata berkaca-kaca. Ah, tidak, Tuan. Saya suka. Terima kasih banyak. Jawab Tia cepat, suaranya bergetar. Mereka makan bersama dalam diam yang menenangkan. Rafa sengaja tak lagi bertanya apapun. Lah tahu, Tia belum siap bercerita. Untuk sekarang, biarlah dia menikmati makan malamnya dengan damai. Sementara Rafa dalam hati berjanji, ia akan menemukan cara agar gadis penjual roti ini tidak lagi menangis sendirian. Pagi-pagi sekali, Rafa sudah bersiap. Hari ini selain ada rapat penting yang harus dihadirinya,
Rafa juga punya satu tujuan, mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Tia. Setelah sarapan ringan, Rafa mengantar Tia ke tempat biasa ia menurunkan gadis itu. Seperti kebiasaan Rafa, ia membeli sisa roti Tia yang belum habis terjual. Rafa juga membayar dengan uang lebih banyak dari harga roti itu. Awalnya Tia menolak dengan sopan. Baginya Rafa sudah terlalu banyak membantunya, dia merasa sungkan menerima lagi. Tapi tentu saja Rafa tidak membiarkan penolakan itu, ia menyelipkan uang di tangan Tia dengan tatapan yang tak bisa dibantah. Begitu Tia menerimanya, Rafa menjalankan mobilnya perlahan. Namun pandangannya tetap menatap arah Tia melalui kaca spion. Begitu Tia menjauh dari jalanan, Rafa segera mematikan mesin mobil, turun, dan mengikuti Tia secara diam-diam dari kejauhan. Rafa tidak ingin Tia tahu kalau dirinya diikuti. Tiba di depan rumahnya, Tia berdiri mematung di depan pintu. Setelah menarik napas panjang, mencoba menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Tapi kali ini Tia bertekad, dia tidak akan hanya diam. Lah harus berani melawan, meski tahu ibu tirinya pasti akan makin murka. 126. Tia membuka pegangan pintu yang tidak terkunci dengan perlahan. Begitu pintu terbuka, ibu tirinya langsung berdiri di ruang tamu dengan tangan bertolak pinggang dan wajah galak penuh amarah. "Dari mana saja kamu semalam tidak pulang?" bentak Rika dengan suara tinggi. Tia mencoba tetap tenang, menahan getaran suaranya. "Aku berkeliling untuk menjual roti, Bu," jawab Tia pelan, menunduk sedikit. "Lalu kenapa roti sudah habis, tapi kamu tidak langsung pulang? Apa sekalian kau menjual dirimu di luar sana, hah?" maki Rika tanpa ampun. Mata Tia bergetar mendengar tuduhan keji itu. La mengepalkan tangan, berusaha menahan emosi. "Aku tidak serendah yang ibu katakan. Aku lelah berkeliling. Ibu dan anak kesayanganmu itu hanya duduk manis di rumah. Apa Elbu pernah berpikir bagaimana aku di luar sana?" Suara Tia bergetar, tapi kali ini tegas. Rika terkejut mendengar jawaban Tia yang berani melawan. Matanya membelalak marah. "Berani sekali kau menjawab," teriak Rika geram. Dengan kasar, ia melangkah cepat mendekat dan menarik rambut Tia keras-keras, membuat tubuh Tia nyaris terjungkal. Dari luar jendela, Rafa yang melihat semua kejadian itu merasakan amarahnya membuncah. Hatinya terasa diremas. "Jadi begini selama ini hidupmu, Tia?" batinnya menahan geranem. Tia, yang rambutnya masih ditarik, tak tinggal diam. Kalau dulu ia hanya menangis dan memohon ampun, kali ini ia melawan. Tia meraih tangan Rika yang menjambak rambutnya, mencengkeramnya kuat, lalu mendorong wanita itu sampai Rika nyaris terduduk di lantai. Rika menatap Tia dengan mata melotot. La tak menyangka gadis yang biasanya patuh itu kini berani menentangnya. Amarahnya makin membuncah. La maju lagi mendekati Tia, ingin memberi pelajaran agar Tia tahu siapa yang berkuasa di rumah itu. Rafa tetap berdiri memerhatikan dari luar. La sangat ingin masuk untuk menghentikan kekerasan itu sekarang juga. Tapi Rafa menahan diri. La tidak ingin gegabah. Saat Rafa bersiap berbalik pergi, tiba-tiba dua pria berperawakan sangar muncul. Mereka masuk begitu saja ke dalam rumah Tia, membuat Rafa menghentikan langkahnya. La kembali bersembunyi, memerhatikan apa yang terjadi. Tanpa basa-basi, salah satu pria mendekati Rika dengan sikap mengintimidasi. "Nyonya Rika, hari ini hutangmu sudah jatuh tempo. Cepat bayar hutangmu, kalau tidak rumah ini akan kami sita," kata pria itu dingin. Wajah Rika langsung berubah pucat. Tubuhnya gemetar.
Tia yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka hanya bisa terkejut. Jadi Elbu punya hutang sebesar itu. Batinnya tercekat. Apa? Elbu? Ibu menjaminkan rumah ini. Bagaimana kalau Elbu nggak bisa bayar? Kita mau tinggal di mana? Tanya Tia cemas, nadanya gemetar. 127. Kedua pria itu saling menatap, lalu tersenyum miring menatap Tia. Ada tatapan penuh arti di mata mereka. Bagaimana, Nyonya Rika? Kau mau bayar sekarang? Atau mau bayar dengan kesepakatan awal? Tanya salah satu pria dengan nada licik. Tia memandang mereka bingung. Kesepakatan apa, Bu? Tanyanya perlahan, meski suaranya terdengar tegang. Pria itu tertawa pelan, seringai menjikan tersungging di bibirnya. Ibumu sepakat kalau tidak sanggup membayar hutangnya, maka dia akan menyerahkan anak gadisnya pada kami. Wajah Tia menegang. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Ila menatap Rika dengan mata berkaca-kaca, berharap ini semua hanya salah paham. Tapi Rika menatap balik dengan dingin, suaranya tanpa rasa bersalah sedikitpun. Bawa saja dia. Dia yang akan melunasi semua hutangku. Kata Rika yakin, tanpa sedikitpun rasa iba. Tia mundur setapak, dadanya bergetar hebat. Dalam sekejap, dunianya seolah runtuh. Begitu mudahnya dia menyerahkan aku. Batin Tia. Salah satu pria mendekat, menepuk bahu Tia seolah menenangkan. Kau dengar, Nona? Ibumu sudah menyerahkanmu. Ayo ikut kami. Bos kami pasti senang dapat barang bagus seperti kamu. Ucapnya, seringainya makin lebar. Tia menggeleng cepat, matanya penuh amarah. Aku tidak mau ikut kalian. Lagi pula aku bukan anak kandungnya. Yang jadi jaminan hutang itu anak kandungnya, bukan aku. Pergi cari dia. Bentaknya dengan keberanian yang entah dari mana datangnya. Rika menatap Tia penuh benci. Kau dengar? Bawa saja dia. Dia yang harus menebus hutang-hutang ini. Rika balas membentak semakin geram dengan Tia. Dari luar, Rafa mengepalkan tangannya. Darahnya mendidih melihat bagaimana Tia diperlakukan. La ingin masuk sekarang juga, memukul pria-pria itu dan menyeret Tia pergi. Tapi Rafa menahan diri. Jika dia masuk sekarang, Rika pasti akan memanfaatkan keadaan untuk menekan Tia lebih jauh. Rafa memilih menunggu waktu yang tepat. Ayo, Nona. Ikut kami. Kata salah satu pria sambil menarik paksa tangan Tia. Tia meronta sekuat tenaga, tapi tenaganya tentu tak sebanding dengan dua pria besar itu. La berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi tetap saja tubuhnya iseret, lalu dipaksa masuk ke dalam mobil hitam yang sudah menunggu di depan rumah. Begitu mobil itu melaju, Rafa segera bergerak cepat. La mengambil ponselnya dan menelpon anak buahnya. 128. Halo. Cepat ikuti mobil dengan nomor plat ini. Awasi terus, jangan sampai lengah. Jaga gadis yang mereka bawa. Pastikan dia tidak disakiti. Laporkan setiap gerakan mereka. Anak buah Rafa yang sudah paham dengan cara kerja tuannya langsung menjawab mantap. Baik, Tuan. Serahkan pada kami. Rafa menatap jalanan dengan mata tajam. Dalam hati ia bersumpah. Tia, tunggu sebentar saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu. Kali ini, aku akan menyelamatkanmu dengan caraku. 129. Rafa sedang berkutat dengan pekerjaannya. Sebentar lagi ia harus menghadiri rapat penting untuk mewakili Leon. Rafa benar-benar harus tetap fokus,
meskipun pikirannya sedang terbagi antara Tia dan tanggung jawab besar dari Leon untuk mengurus perusahaan. Sebuah kabar dari anak buahnya membuat dada Rafa sesak. Tuan Nona Tia telah dibawa ke salah satu tempat prostitusi. Kemungkinan besar gadis itu akan dijual kepada pria hidung belang, isi pesan dari anak buahnya. Rahang Rafa mengeras menahan emosi. Ingin rasanya Rafa segera pergi dan menarik Tia keluar dari tempat itu. Namun ia sadar, tak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya. Rafa tak ingin mengecewakan Leon yang telah mempercayakan perusahaan ini padanya. Begitu mendapatkan pesan dari anak buahnya, Rafa yang merasa khawatir dengan Tia segera menghubungi mereka. Dengar baik-baik. Aku mau kalian terus awasi setiap pergerakan orang-orang yang membawa Tia. Laporkan sekecil apapun pergerakan mereka. Kalian harus pastikan Tia tetap baik-baik saja, mengerti? Siap, Tuan. Kami akan mengawasi mereka tanpa lengah. Kami pastikan tidak ada yang menyentuh Nona Tia sampai Tuan sendiri yang turun tangan. Jawab anak buahnya memberikan kepastian. Rafa pun segera mengakhiri panggilannya. Tunggu aku, Tia. Begitu semua pekerjaanku rampung, aku sendiri yang akan turun tangan menyelamatkanmu. Aku janji. Aku tidak akan biarkanmu terus menderita seperti ini. Sesekali Rafa melirik jam di pergelangan tangannya. Rasanya hari ini waktu berjalan sangat lambat. Untungnya, meski pikirannya terpecah, antara pekerjaan dan Tia. Rapat yang dihadirinya tadi berjalan lancar. Rafa tetap mampu menjaga fokusnya di depan para klien. Saat Rafa sedang serius memeriksa tumpukan dokumen di mejanya, ponselnya berdering. Tertera nama Leon di layar. Rafa langsung mengangkatnya. Halo, ada apa? Tiba-tiba menelepon. Tanyanya, sedikit heran. Aku hanya ingin mengingatkanmu soal pertemuan dengan investor kita dari luar negeri malam ini, jam 7, di Hotel XX. Jangan sampai kamu lupa. Suara Leon terdengar santai tapi tegas. Leon benar-benar mempercayakan semua pada Rafa, sementara ia sendiri ingin menghabiskan waktu penuh bersama Naila. Rafa menepuk jidatnya pelan, merasa nyaris melakukan kesalahan besar. Jika Leon tidak mengingatkannya, pasti dia akan absen malam ini. Artinya, rencana untuk menyelamatkan harus ditunda terlebih dahulu. Halo, Rafa. Jangan bilang kau lupa. Tegur Leon lagi. Rafa buru-buru menjawab. Tidak, tidak. Aku ingat kok. Aku akan datang tepat waktu. Bagus. Aku percaya padamu. Kau memang selalu bisa diandalkan, ucap Leon, lalu memutuskan sambungan teleponnya. 130. Rafa menarik napas panjang, matanya menatap lurus keluar jendela kantor. Pertemuan dengan investor, jam 7 malam di Hotel XX. Baiklah, gumamnya. Kemudian suaranya menurun pelan, seolah berjanji pada diri sendiri. Tia, tunggu aku. Aku janji, aku akan menyelamatkanmu. Malam harinya, Rafa tiba di Hotel XX tepat waktu sesuai janji. Telah menyapa para investor yang sudah menunggu di ruang rapat privat. Mereka berjabat tangan hangat, lalu mulai membahas kerjasama baru. Beberapa hal penting tentang ekspansi, strategi pasar luar negeri, dan laporan keuangan dibicarakan dengan detail. Rafa tetap terlihat profesional, meski pikirannya terus tertuju pada kabar Tia. Di tengah pembahasan serius, ponsel Rafa bergetar di atas meja. Setelah melirik layarnya, sebuah panggilan dari anak buahnya yang ditugaskan mengawasi Tia. Rafa segera meminta izin pada para investor. Permisi, saya terima telepon ini sebentar. Begitu Rafa menjawab panggilan itu,
suara anak buahnya terdengar tegas tapi menahan panik. "Tuan, Nona Tia. Mereka akan membawanya ke sebuah diskotik. Sepertinya di sana akan terjadi transaksi." Rafa mengepalkan tangannya kuat menahan amarahnya. "Baik, tetap awasi. Pastikan dia aman. Aku akan segera menyusul," jawab Rafa cepat, lalu menutup sambungan. Matanya langsung menatap jam di pergelangan tangannya. Waktu terasa berlari begitu lambat padahal ia ingin segera bergegas. Ini sudah tidak bisa ditunda lagi. Kalau aku terlambat, bisa saja Tia akan benar-benar jatuh ke tangan mereka. Batin Rafa, rahangnya mengeras berusaha tetap tenang. Lah kembali ke ruang rapat, berdiri di hadapan para investor dengan raut penuh penyesalan. "Mohon maaf, tuan-tuan. Saya tidak bisa melanjutkan pertemuan ini. Saya harus segera pergi untuk menangani sesuatu yang sangat mendesak," ucap Rafa, suaranya tetap sopan namun terdengar tegas. Rafa langsung memungut map dokumen di depannya. Lah menunduk hormat, lalu berjalan cepat keluar ruangan tanpa menunggu tanggapan. Para investor hanya saling tatap, sedikit heran melihat Rafa yang tiba-tiba pergi begitu saja. Tapi tidak ada yang merasa marah atau tersinggung. Mereka semua tahu reputasi Rafa, asisten kepercayaan Leon Mahesa yang tak pernah lalai pada tugasnya. Kalau Rafa sampai bertindak seperti itu, pasti ada hal yang sangat genting. Di lorong hotel, Rafa berjalan cepat sambil mengatur napas. Dalam hati ia bergumam, "Tunggu aku, Tia. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu." Rafa melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju diskotik yang sudah disebutkan oleh anak buahnya. Kini pikirannya hanya tertuju pada satu hal, Tia. Gadis itu harus diselamatkan, bagaimanapun caranya. 131. Sementara itu, Tia yang dibawa paksa di dalam mobil hanya bisa menangis dalam diam. Air matanya membasahi pipi yang pucat. Entah sampai kapan penderitaan ini harus ia jalani. Dalam hati, entah sadar atau tidak, Tia berdoa lirih. Ada satu nama yang diam-diam dia harapkan datang menjemputnya, Rafa. Hanya pria itu yang begitu peduli padanya. Satu-satunya orang yang membuatnya merasa aman. Tia tak berani melawan, apalagi berontak. Di sampingnya, duduk seorang wanita parubaya dengan dandanan menor dari gayanya jelas dia seorang mucikari. Sekali saja Tia menolak, tamparan keras akan mendarat di pipinya. Tia hanya bisa menggenggam ujung rok tipis yang menutupi tubuhnya yang gemetar. Kurang lebih setengah jam perjalanan, mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan dengan lampu kelap-kelip menyilaukan. Musik dentuman keras menggema bahkan sampai trotoar. Bau asap rokok dan alkohol sudah tercium meski masih di luar. Di perjalanan, Rafa kembali menghubungi anak buahnya agar datang ke diskotik dengan pasukan tambahan. Rafa tahu, orang-orang di dalam sana tidak akan tinggal diam jika transaksi mereka digagalkan. Lah harus menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Begitu Tia dibawa masuk ke dalam, perutnya seolah diaduk-aduk, Tia mual melihat suasana di dalam diskotik itu. Lampu berwarna-warni berkedip cepat. Orang-orang mabuk menari liar di lantai dansa, sebagian merangkul perempuan berpakaian minim, sebagian lagi menenggak minuman sambil tertawa keras. Bau alkohol bercampur parfum semakin membuat Tia tidak nyaman. Tia diseret mendekati seorang pria parubaya dengan jas mencolok. Di kiri kanannya duduk dua wanita dengan pakaian terbuka, memeluk pinggang pria itu sambil menggoda manja. Dialah Tuan Jack orang yang akan membeli Tia. 132. Tuan, ini gadis yang saya katakan tadi namanya Tiara,
ucap wanita mucikari itu dengan suara sengaja dibuat manja, menahan tawa licik di bibirnya. Tuan Jack menaikkan alis. Tatapannya menelusuri Tia dari atas sampai bawah. Senyum menjikan muncul di bibirnya. Bagus. Masih segar, gumamnya pelan. Matanya menyorotkan kepuasan. Tia merasa seluruh tubuhnya merinding mendapatkan tatapan seperti itu dari pria yang ada di depannya. Apalagi kini ia didandani dan dipaksa mengenakan gaun tipis yang memperlihatkan lekuk tubuhnya. Lah ingin kabur, tapi tentu saja tidak bisa. Kerja bagus. Bawa dia ke atas, perintah Tuan Jack, tak sabar menunggu lebih lama. Mendengar itu, Tia makin panik. Lah berusaha melepaskan diri, tapi percuma. Tangan-tangan kasar menariknya paksa. Lah hanya bisa berteriak dalam hati. Tuan Rafa, tolong aku. Rafa baru saja tiba di parkiran diskotik. Lah turun dari mobil dengan cepat. Anak buahnya segera menyusul. Tuan, Nona Tia sudah dibawa masuk. Tapi saya tak bisa ikut ke dalam. Penjaga menahan saya, lapor salah satu anak buahnya dengan suara tertahan. Rafa menatap pintu masuk diskotik. Tanpa menjawab, ia segera melangkah mendekat. Begitu Rafa sampai di depan pintu, dua penjaga berbadan kekar merentangkan tangan. Maaf, Tuan. Anda tidak diizinkan masuk, kata salah satu penjaga dengan suara datar. Kenapa? Bukankah siapa saja berhak masuk ke sini? Balas Rafa dingin. Maaf, gerak-gerik Anda mencurigakan. Perintah dari bos, siapapun yang mencurigakan tidak diperbolehkan untuk masuk. Rafa menatap tajam, rahangnya mengeras. Tanpa membuang waktu, satu tinjunya mendarat di wajah penjaga itu. Pria besar itu langsung ambruk di tempat. Penjaga lainnya maju untuk menghajar Rafa, tapi beberapa anak buah Rafa tidak tinggal diam. Mereka ikut maju untuk balas menyerang. Rafa menerobos masuk ke diskotik, matanya bergerak cepat. Di antara lampu kelap-kelip, ia melihat sekilas bayangan Tia sedang diseret ke tangga menuju lantai atas. Rafa melangkah cepat, namun beberapa anak buah si mucikari mencoba menghadangnya. Rafa yang dibakar emosi langsung melepaskan tendangan dan pukulan. Satu persatu tumbang. Anak buah Rafa juga datang tepat waktu, membantu menahan orang-orang yang hendak menyerang balik. Rafa mencekal keras salah satu anak buah si Gemo yang tertangkap. Cepat katakan. Dibawa kemana gadis yang barusan naik ke atas? Suaranya dingin, tangannya menekan keras ke dada pria itu. 133. Pria itu mencoba menahan mulutnya rapat, tapi sekali hentakan bahu membuat nafasnya tercekat. Dengan wajah pucat, dia akhirnya menjawab. Ke lantai atas. Kamar khusus Tuan Jack. Di pojok. Rafa melepaskannya dengan dorongan keras, lalu bergegas menaiki tangga. Anak buahnya menangani orang-orang yang masih mencoba melawan. Begitu Rafa tiba di depan pintu kamar, ia langsung menendangnya. Pintu yang tidak dikunci itu terbuka lebar dengan suara keras. Semua yang ada di dalam terkejut. Tia terpojok di sofa, air matanya menetes. Si mucikari berdiri di sampingnya, memaksa Tia meneguk segelas minuman keras. Sementara Tuan Jack duduk santai, sebelah tangannya melingkar di pinggang Tia sambil tersenyum licik. Amarah Rafa meledak melihat pemandangan itu. Dengan gerakan cepat, ia menarik tangan si Germo, memelintirnya, lalu menghentakkannya ke lantai. Wanita itu berteriak kesakitan, pinggulnya terbentur keras. Tuan Jack mencoba pura-pura santai meski wajahnya mulai pucat. Dia tahu siapa Rafa,
Dan dia paham ini bukan orang yang bisa dianggap remeh. Belum sempat Tuan Jack memanggil anak buahnya, Rafa sudah mencekal tangannya. Rafa tidak memberinya kesempatan. Pukulan keras mendarat di wajah Tuan Jack. Bibirnya langsung pecah, darah merembes di sudut bibir. "Jauhkan tangan kotomu dari wanitaku," desis Rafa dingin, matanya membara. Si mucikari mengerang di lantai, dan masih berusaha untuk bangkit. Dia sudah dijual ibunya. Harusnya dia melayani Tuan Jack. Dia sudah bayar mahal. Makinya dengan suara serak. Dalam hati, wanita itu iri, kenapa Tia bisa mengenal Rafa? Kenapa bukan dia? Kalau kau mau membawanya pergi, bayar lebih mahal dari yang Tuan Jack berikan. Teriaknya lagi, berharap Rafa mau menyerahkan uang tebusan. Rafa menatap tajam wanita itu. Tangannya meraih bahu Tia. Dengan sigap, Rafa melepas jasnya dan menyelimuti tubuh Tia. Dan memeluk Tia erat. "Itu bukan urusanku. Elbu tirinya yang berhutang, dialah yang harus bayar. Aku tidak akan membiarkan satu pun dari kalian menyentuh Tia lagi. Ini peringatan pertama. Dan terakhir. Jika kalian berani mengganggunya lagi, aku pastikan kalian tidak akan punya tempat berlindung." Oh. Suara Rafa rendah, dan penuh ancaman. Tuan Jack dan si Germo tak bisa berkata apa-apa lagi. Anak buah Rafa menjaga pintu, membuat siapapun di ruangan itu tak berkutik dan memastikan Rafa aman untuk membawa Tia keluar. Dengan satu tarikan lembut, Rafa membawa Tia keluar dari kamar. Tia gemetar, meringkuk dalam pelukan hangat pria itu. Matanya berkaca-kaca, dia tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika Rafa tidak datang. Di luar, penjaga diskotik sudah tergeletak tak berdaya. Anak buah Rafa membereskan sisa perlawanan dengan sigap. 134. Rafa membuka pintu mobil, membantu Tia masuk dengan hati-hati. Telah membenarkan letak jas di bahu Tia. Memastikan gadis itu nyaman. Setelah itu, Rafa cepat mengitari mobilnya, masuk ke sisi pengemudi, dan menyalakan mesin tanpa sepatah kata. Mereka melaju menembus malam. Tia hanya bisa menatap Rafa dalam diam, pipinya basah. Ada rasa takut, lega, dan entah apa yang menyesakkan dadanya. Begitu tiba di apartemen, Rafa mempersilakan Tia masuk lebih dulu. "Untuk sementara, kamu tinggal di sini dulu bersamaku. Aku jamin kamu aman." Rafa berkata pelan, tangannya menepuk bahu Tia menenangkan. Tia hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku mau mandi dulu. Silakan kamu juga bersihkan diri." "Ini kamarnya," ucap Rafa sambil membukakan pintu kamar. "Tamu. Masuklah. Aku akan ambilkan baju ganti untukmu." Rafa berbalik, hendak melangkah ke kamarnya. "Tuan. Tunggu." Suara Tia menahan langkah Rafa. Rafa menoleh, alisnya terangkat. "Ada apa?" Tiba-tiba Tia melangkah cepat, lalu memeluk Rafa erat-erat. Tangisnya pecah lagi di dada pria itu. "Terima kasih, Tuan. Terima kasih." Hanya itu kata-kata yang sanggup Tia ucapkan di antara isaknya. Rafa terdiam. Jantungnya berdetak tak karuan. Anehnya, saat tadi ia memeluk Tia untuk melindunginya di diskotik, jantungnya baik-baik saja. Tapi sekarang, saat Tia yang memeluknya lebih dulu, entah kenapa dadanya berdegup lebih kencang, seolah ada sesuatu yang hangat merambat ke hatinya. Ada apa ini? Apakah jantungku sedang tidak baik-baik saja? Batin Rafa mencoba menenangkan pikirannya. 135. Terima kasih, Tuan.
Karena telah menyelamatkan saya, ucap Tia di sela isak tangisnya. La masih memeluk Rafa erat, seolah tak ingin dilepaskan. Tubuh Rafa menegang. La sempat ingin membalas pelukan itu, namun ragu. Tangannya sempat terangkat, namun mengurungkan niat. La hanya diam, canggung, tidak tahu bagaimana harus merespons pelukan hangat dari gadis itu. Kenapa perasaanku jadi begini? Jantungku berdetak cepat. Rasanya aku tidak pernah seperti ini sebelumnya. Apa ini gejala penyakit jantung? Gumam Rafa dalam hati, bingung dengan dirinya sendiri. Kalau tidak ada Tuan, mungkin saya sudah dijual ke pria-pria hidung belang itu. Ucap Tia lagi, suara lirihnya bergetar. Rafa menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan melepaskan pelukan Tia. La menatap mata gadis itu, lalu menggenggam tangan mungilnya dengan lembut. Kenapa kamu tidak pernah cerita tentang kehidupanmu, Tanya Rafa, nadanya lembut, berbeda jauh dari dirinya yang biasanya dingin dan tegas. Tia menunduk. Maaf, Tuan. Bukan maksud saya menyembunyikan. Saya hanya tidak ingin Tuan ikut terlibat. Lagi pula, saya tidak pernah menyangka kalau ibu tiri saya akan setega itu. Sampai menjual saya, ucapnya pelan, lalu kembali menangis. Hei, lihat aku, kata Rafa sambil mengangkat dagu Tia dengan ujung jarinya, membuat mata mereka bertemu. Kamu nggak perlu takut lagi. Aku di sini. Soal ibu tiri dan saudara tirimu tak perlu lagi kamu pikirkan. Kamu tenang saja, iya. Rafa menyeka air mata di pipi Tia dengan ibu jarinya, lalu tersenyum lembut. Sudah, jangan menangis lagi. Kamu harus kuat, supaya nggak ada yang berani menyakitimu lagi. Untuk sementara, tinggal saja di sini bersamaku. Aku jamin, kamu akan aman. Kamu mau, kan? Tia mengangguk cepat. Saya mau, Tuan. Untuk membalas semua kebaikan Tuan, saya akan mengabdi pada Tuan. Saya akan menjadi pembantu Tuan seumur hidup. Tidak usah digaji. Cukup diberi tempat tinggal dan makan, itu sudah cukup bagi saya, ucapnya sungguh-sungguh. Rafa mengerutkan kening. Kamu ingin jadi pembantuku seumur hidup? Ulangnya, masih tidak percaya. Iya, Tuan, jawab Tia mantap. Saya akan memasak, mencuci pakaian Tuan, dan membersihkan rumah ini setiap hari. Sampai saya mati. Itu satu-satunya cara saya membalas kebaikan Tuan, karena Tuan sudah menyelamatkan hidup saya. Rafa menghela napas pendek. Kamu yakin? Bagaimana kalau ternyata aku tidak sebaik yang kamu kira? Bagaimana kalau ternyata aku juga pria hidung belang? Apa kamu akan menarik ucapanmu tadi? Tia menggeleng mantap. Saya yakin, Tuan bukan orang seperti itu. Kalau Tuan memang pria hidung belang, tidak mungkin Tuan bersikap sebaik ini kepada saya. 136. Begitu ya. Rafa mendekatkan wajahnya ke wajah Tia, hingga hanya berjarak beberapa sentimeter saja. Tia mendadak diam. Jantungnya berdetak kencang. La bisa melihat jelas wajah tampan Rafa dari dekat. Napasnya tercekat. Rafa berdehem, pura-pura tidak canggung. Sebenarnya diam-diam ia terpesona pada tatapan polos gadis itu. Kenapa diam? Kamu takut aku benar-benar berubah jadi pria hidung belang? Tanya Rafa menggoda. Tia menahan senyum. Tidak, Tuan. Kan Tuan bukan harimau. Mana mungkin bisa jadi belang, jawabnya dengan ekspresi polos, lalu tertawa kecil. Rafa ikut tertawa. Tawa mereka pecah di ruangan itu, ringan dan penuh kelegaan.
Rafa terpaku sejenak, belum pernah ia melihat Tia tertawa selepas ini. Biasanya wajah Tia selalu terlihat lelah, seolah memikul beban hidup yang berat. Tapi kini, tawa itu begitu lepas tanpa beban. Dan Rafa tahu, Tia akhirnya bebas dari penderitaannya. Sudah, sekarang kamu bersihkan diri dulu, ya. Aku ambilkan baju ganti untukmu. Ucap Rafa sembari melangkah pergi. Tia mengangguk. Begitu Rafa pergi, ia masuk ke kamar yang telah ditunjukkan pria itu dan menutup pintunya perlahan. Sementara itu, Rafa berjalan menuju kamarnya. Senyum merekah di wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari ini, ia merasa tenang. Tia sudah di sisinya dan Rata akan memastikan gadis itu aman bersamanya. Sebelum mengambil baju untuk Tia, Rafa melepas jas dan dasinya, lalu segera membersihkan dirinya. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaian santai, Rafa baru teringat sesuatu. Astaga! Abislah aku, Leon pasti marah besar jika mengetahui jika aku meninggalkanku para investor sebelum pertemuan selesai. Ucap Rafa panik sambil menyeka rambutnya yang basah. Naila yang baru keluar dari kamar mandi menghentikan langkahnya sejenak ketika melihat ekspresi suaminya berubah. Wajah Leon yang sebelumnya selalu tampak hangat dan manis kini terlihat datar, seolah ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Dengan langkah pelan, Naila mendekat.